Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Jayang we manyati balo wajaya parusang banang. Jayance wasatang hoti ya titikha wijanato ti. Si Dungu merasa kemenangan telah diperoleh ketika dengan ucapan ia berteriak dengan kasar. Akan tetapi bagi mereka yang mengerti, menahankan dengan sabar adalah kemenangan sejati. Pemimpin puja bakti, para upasaka, upasika, Bapak Ibu saudara sekalian, umat Buddha yang berbahagia, selamat malam, Namo Buddhaya. Sungguh satu berkah dan kebahagiaan karma baik kita membuahkan kesehatan dan juga kekuatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali datang ke wihara, membawa diri ke tempat suci, menggunakan dan mengisi sebagian dari waktu yang kita miliki dengan hal-hal yang baik, sebagai satu upaya untuk menambah jasa kebajikan kita, terutama dalam rangka menyongsong Trisuci Waisak tahun 2026. Wihara Mahasampati menyelenggarakan SPD Sebulan Pendalaman Dhamma yang tahun ini telah 15 kali diselenggarakan. Tentu ini adalah satu kegiatan yang baik, memberikan kesempatan bagi para umat Buddha untuk menambah wawasan Dhamma. Anda datang ke wihara dengan penuh keyakinan ketika berada di tempat ini, Anda juga mengikuti puja bakti dengan khidmat, dengan kesungguhan, dengan rasa bakti, dengan rasa hormat, memuja tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha, mengulang Pali Wacana yang adalah khotbah-khotbah Sang Buddha yang dimuat di dalam buku Parita atau di dalam Parita Suci. Semuanya ini tentu dilakukan atas dasar keyakinan, karena keyakinan itu adalah kekuatan penggerak. Keyakinan itu adalah kekuatan pendorong. Jadi apa yang membuat Anda menjadi ringan untuk melangkahkan kaki datang ke wihara, itu adalah karena keyakinan. Kalau Anda yakin, datang ke wihara dengan semangat. Tapi kalau Anda tidak yakin akan manfaat datang ke wihara, ya meskipun rumahnya jaraknya 100 meter, rasanya berat sekali.
Tapi kalau Anda punya keyakinan, meskipun rumahnya jauh, jaraknya 30 km, rasanya ringan. Jadi kalau Anda sebagai umat Buddha menumbuh kembangkan keyakinan, fungsinya tujuannya adalah supaya semangat dan antusiasme kita di dalam menjalankan dhamma itu menjadi tumbuh dan berkembang di dalam batin. Bapak Ibu saudara sekalian, kegiatan sebulan pendalaman dhamma ini tentu menjadi kesempatan bagi Bapak Ibu selain untuk menambah wawasan dhamma, di saat yang sama dhamma yang sudah Anda pahami, yang sudah diketahui ini coba diupayakan untuk dipraktikkan. Kita sudah beruntung Bapak Ibu. Coba kita bayangkan. Ajaran Buddha sampai saat ini setelah Sang Buddha wafat sudah berapa tahun? 2570 tahun. Kalau ditambah sejak dhamma itu pertama kali dibabarkan, sehingga berapa? 45 tahun, lebih dari 2600 tahun. Kita beruntung karena sampai lebih dari 2600 tahun kita masih bisa mengenal dhamma. Bukan hanya bisa mengenal, tetapi kita juga masih bisa mempelajarinya. Terutama di tempat ini, Bapak Ibu punya kesempatan hampir setiap hari, bahkan setiap hari selama 1 bulan penuh, Anda berkesempatan untuk belajar dhamma yang disampaikan oleh para bante dengan topik yang berbeda-beda. Ya tentu ini akan menambah wawasan dhamma kita. Kalaupun yang disampaikan itu bukan topik yang baru, artinya topik yang sudah sering Anda dengar, apa yang sudah Anda dengar itu menjadi lebih jelas. Ya. Kalau itu wawasan yang baru, ya kita menambah wawasan dhamma. Ya. Selain kita bisa mengenal dhamma, bisa mempelajari dhamma, ada mereka yang lebih beruntung lagi Bapak Ibu. Siapa Bante? Saya sudah beruntung loh Bante bisa mengenal dhamma. Ada mereka yang lebih beruntung lagi, yaitu mereka yang bisa mempraktikkan dhamma itu. Jadi apa yang sudah Anda kumpulkan setidaknya nanti selama 1 bulan, itu seperti Anda merangkai atau meronce. Kalau dulu mungkin waktu kecil kita pernah main kalung ya, membuat kalung mainan dari biji-bijian, dari apa gitu ya. Satu persatu dironce, satu persatu dirangkai begitu sehingga menjadi kalung yang utuh kemudian Anda pakai. Itulah meronce dhamma. Satu persatu dhamma yang sudah Anda pahami, yang sudah didapatkan, itu kemudian coba dikumpulkan. Dan setelah dikumpulkan ya jangan hanya dikumpulkan di tempat ini, apalagi cuman sudah dapat cap, nanti keluar ruangan sudah dapat cap, lupa dhammanya. Ya. Nah, beruntung bisa mengenal. Makanya ada yang lebih beruntung lagi kalau bisa mempraktikkan dhamma itu. Kenapa Bante? Oleh karena di dalam dhamma, Guru Agung kita sudah menyatakan, Dhammo hawe rakkati dhammacaring. Dhamma itu akan melindungi mereka yang mempraktikkannya. Sekalipun Buddhis, KTP-nya beragama Buddha, tapi kalau tidak mempelajari dan mempraktikkan dhamma, dia tidak akan mendapatkan manfaat dari dhamma. Tapi kalau dia non-Buddhis, kemudian dia mempelajari dhamma, apalagi seperti ini kan ditayangkan live ya. Siapapun bisa lihat, siapapun bisa nonton. Kalaupun tidak ikut live streaming, nanti ada rekamannya bisa ditonton ulang begitu ya. Siapapun bisa mempelajari dhamma.
Kenapa? Karena dhamma itu adalah realita. Dhamma itu adalah realitas, kenyataan, kebenaran hidup. Jadi sebelum Sang Buddha muncul, dhamma ini sudah ada Bapak Ibu. Jadi bukan Sang Buddha yang membuat dhamma, tetapi dhamma ini memang sudah ada. Sang Buddha mengatakan upadawa bhikkhawe tathagatanang. An upadawa bhikkhawe tathagatanang. Dhitawa sadhatu dhamma dhitata dhamma niyamata. Para biku, apakah para tathagata muncul ataupun tidak muncul di dunia, terdapat hukum yang pasti keberadaannya. Terdapat ajaran yang tetap keberadaannya. Bahwa sabbe sankhara anicca-ti, sabbe sankhara dukkha-ti, sabbe dhamma anatta-ti. Dhamma ini sudah ada. Ya, sebelum zaman Sang Buddha perubahan ada enggak? Ada. Ketika zaman Sang Buddha perubahan ada enggak? Ada. Ketika Sang Buddha sudah wafat, zaman sekarang ada enggak perubahan? Setiap hari saya mengalami perubahan, Bante. Gitu ya. Dan sampai zaman yang akan datang. Kenapa? Karena memang itulah kebenaran hidup dan inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa mengenal dhamma, bisa memahami dhamma, kemudian kita juga bisa mempraktikkan dhamma, itu adalah satu keberuntungan yang luar biasa. Ya, sekarang kita bisa lahir sebagai manusia saja sudah beruntung. Lahir sebagai manusia bisa mengenal dhamma, duh bahagia. Ya, maka kesempatan ini wihara-wihara menyelenggarakan SPD itu bukan demi kelangsungan wihara semata, tetapi juga demi kesejahteraan para umat Buddha. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Dhammasawana Nisangsa Sutta, manfaat dari mendengarkan dhamma itu ada 5. Ya. Yang pertama adalah kita akan mendengarkan sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya. Bante, kalau sesuatu yang yang saya dengar ini adalah sesuatu yang sudah pernah saya dengar, manfaat kedua, apa yang pernah kita dengar menjadi jelas. Jadi mengklarifikasi dhamma yang sudah pernah didengar. Yang ketiga, karena sering mendengarkan dhamma, maka keraguan-raguan menjadi hilang. Barangkali sebelumnya, benar enggak ya dhamma ini membawa manfaat? Benar enggak ya dhamma ini membawa pada akhir penderitaan? Benar enggak ya dhamma ini bisa mengikis kotoran batin? Gitu ya. Nah, dengan sering mendengarkan dhamma, kemudian Anda mengalami perubahan yang positif di dalam diri. Nah, kemudian keraguan-raguannya menjadi hilang. Oh iya, ternyata benar. Dhamma ini membawa manfaat. Ya, dengan keraguan-raguannya hilang, keyakinannya menjadi tumbuh dan berkembang. Yang sebelumnya belum yakin menjadi lebih yakin. Ya, yang sebelumnya belum yakin menjadi yakin. Yang sebelumnya sudah yakin menjadi kokoh, menjadi mantap. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dengan sering mendengarkan dhamma, maka pandangan yang sebelumnya bengkok menjadi lebih lurus. Artinya manfaat mendengarkan dhamma adalah meluruskan pandangan. Kalau selama ini barangkali punya pandangan salah, menganggap yang berubah sebagai kekal, menganggap yang dukkha sebagai sukha, menganggap yang anatta sebagai atta, menganggap yang asubha menjadi subha. Itu pandangan salah. Dengan sering mendengarkan dhamma, pandangannya menjadi lurus. Oh iya, ternyata segala sesuatu berubah. Oh iya, ternyata punya tubuh ini kalau dilihat dengan benar, dipahami dengan sungguh-sungguh, melihatnya dengan mata kebijaksanaan,
ternyata punya tubuh ini juga duka. Gitu ya. Dan yang kelima, manfaat dari mendengarkan Dhamma adalah batinnya menjadi tenang. Kenapa? Wawasannya bertambah, Dhamma yang sudah diperoleh menjadi jelas, keyakinannya kokoh, pandangannya menjadi benar, maka batinnya menjadi tenang. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, sebagaimana yang telah Anda lihat di flyer atau poster yang telah dibagikan melalui media sosial Wihara Mahasampati, pada malam hari ini kita akan kembali belajar Dhamma ajaran Sang Buddha dengan topik perumpamaan gergaji. Ajaran Buddha tentang penahanan diri. Dhammadesana pada malam hari ini akan disampaikan dengan mengacu pada satu khotbah Sang Buddha yang bisa Anda temukan di dalam Majjhima Nikaya. Terutama Majjhima Nikaya khotbah ke-21. Namanya adalah Kakacupama Sutta. Kakacupama Sutta ya, atau Kakacupama itu terdiri dari dua kata. Kakaca. Kakaca artinya gergaji. Kemudian kata upama. Upama ke dalam bahasa Indonesia menjadi umpama. Sehingga kakacupama yaitu perumpamaan gergaji. Jadi sutta ini ke dalam bahasa Indonesia diberi judul perumpamaan gergaji. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada intinya sebetulnya sutta ini menekankan pada bagaimana Sang Buddha mengajarkan tentang cara untuk menahan diri ketika mendapatkan atau menerima kata-kata yang tidak menyenangkan. Itu intinya. Ya, tetapi Bante ingin sampaikan secara lengkap barangkali kalau waktunya cukup. Ya, tentang sutta Kakacupama ini atau perumpamaan gergaji ini. Jadi sutta ini disampaikan oleh Sang Buddha ketika beliau berada di Sawati, yaitu di Wihara Cetawana yang merupakan wihara yang dibangun dan dipersembahkan oleh Anathapindika. Dan pada saat itu khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada para biku. Jadi pendengarnya pada waktu itu adalah para biku. Dan sutta ini disampaikan oleh Sang Buddha berawal dari satu peristiwa atau satu kejadian. Ada seorang biku yang bernama Molyabhaguna. Bante Molyabhaguna ini memiliki hubungan yang dekat, yang akrab, yang erat dengan para bikuni. Jadi menjalin hubungan yang erat, yang akrab, yang dekat dengan para bikuni. Karena hubungan yang erat, yang akrab, yang dekat itu, apabila ada biku yang mencela para bikuni di hadapan Bante Molyabhaguna, dia menjadi tidak senang. Dia menjadi marah dan akan mempermasalahkan hal itu. Begitu juga ketika ada biku yang mencela Bante Molyabhaguna di hadapan para bikuni itu menjadi tidak senang, menjadi marah dan akan mempermasalahkan hal itu. Nah, demikianlah kedekatan antara Bante Molyabhaguna dengan para bikuni. Kemudian ada seorang biku yang kemudian menghadap Sang Buddha. Setelah menghadap menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Sang Buddha memanggil seorang biku, tolong panggilkan Molyabhaguna. Atas nama Sang Guru minta dia untuk menghadap.
Nah, setelah dipanggil, ya, kemudian Bante Molyapaguna menghadap Sang Buddha. Sang Buddha menginterogasi, Molyapaguna, apakah kamu memiliki hubungan yang erat, yang dekat dengan para bhikkhuni, sehingga ketika ada bhikkhu yang mencela para bhikkhuni, kamu akan menjadi marah, menjadi tidak senang, dan akan mempermasalahkannya? Benar, Bante. Demikian pula ketika ada para bhikkhu yang mencelamu di hadapan para bhikkhuni, apakah mereka juga akan menjadi marah, tidak senang, dan akan mempermasalahkan hal itu? Benar, Bante. Kemudian Sang Buddha bertanya kepada Molyapaguna, Paguna, bukankah kamu adalah seorang anggota keluarga yang meninggalkan kehidupan rumah tangga dengan penuh keyakinan menuju kehidupan tanpa rumah? Benar, Bante. Oleh karena itu, tidak selayaknya kamu menjalin hubungan yang terlalu dekat dengan para bhikkhuni. Itu adalah pesan dari Sang Buddha kepada para bhikkhu, terutama kepada Bante Molyapaguna. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah menyatakan hal ini, Sang Buddha memberikan nasihat kepada Bante Molyapaguna. Paguna, apabila ada yang mencela para bhikkhuni itu, apabila ada yang memukulnya, apabila ada yang melemparnya dengan bongkahan tanah, bahkan menyerangnya dengan pisau, seharusnya kamu meninggalkan pikiran yang berlandaskan pada pikiran rumah tangga. Seharusnya kamu meninggalkan pemikiran yang berlandaskan pada pemikiran duniawi. Demikian pula ketika ada para bhikkhu yang mencelamu, bahkan melemparmu dengan bongkahan tanah, menyerangmu dengan pisau. Tekankan, tanamkan pengertian ini. Nah, ini yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ya, latihlah pemahamanmu, pemikiranmu demikian. Pikiranku tidak akan terpengaruh. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata kasar. Aku akan berbelas kasihan kepada mereka. Dengan pikiran tanpa cinta kasih. Dengan pikiran yang penuh cinta kasih. Tanpa kebencian. Itu ya. Jadi diingat pesan Sang Buddha kepada Bante Molyapaguna adalah ketika ada yang mencela bahkan dirinya maupun para bhikkhuni, yang harus menjadi dasar pelatihan, yang harus menjadi pedoman di dalam pelatihan adalah cara berpikir. Pikiranku tidak akan terpengaruh. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata kasar. Aku akan berbelas kasihan kepada mereka. Pikiranku penuh dengan cinta kasih tanpa kebencian. Kemudian Sang Buddha cerita, Bapak Ibu. Kepada para bhikkhu. Para bhikkhu suatu ketika, atau Sang Buddha cerita masa lalu gitu ya. Pernah ada kejadian di mana para bhikkhu itu bisa memuaskan Sang Buddha. Ketika Sang Buddha waktu itu menyatakan, para bhikkhu, aku makan sekali dalam sehari. Dan karena itu maka aku mendapatkan kesehatan, batinku tenang, tanpa kegelisahan, aku dapat menjalankan hidup dengan damai. Oleh karena itu, ayo makan sekali dalam sehari. Dan Sang Buddha tidak perlu mengulangi secara terus-menerus instruksi itu. Sang Buddha hanya cukup membangkitkan perhatian mereka
Dengan cara apa? Ya manfaat dari makan sekali sehari. Gitu ya. Tubuhnya menjadi sehat, menjadi kuat, tanpa kegelisahan, dan menjalankan kehidupan dengan damai. Kemudian Sang Buddha menyatakan satu nasihat lagi. Oleh karena itu para biku, tinggalkan apa yang tidak bermanfaat dan tekunilah apa yang bermanfaat. Karena itu yang akan membawa pada kemajuan. Yang akan membawa pada peningkatan, pemenuhan terhadap dhamma dan winaya. Ya, ini yang kedua. Jadi memang banyak nanti apa yang disampaikan oleh Sang Buddha yang barangkali perlu Anda simak baik-baik ya. Kalau perlu dicatat ya, apalagi kalau ingatannya tidak kuat. Ya perlu dicatat, kalau tidak Bante kan ada tayangan ulang di YouTube. Ya kalau bisa dipahami sehingga pulang dari sini tidak mengandalkan tayangan YouTube ya. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjelaskan nasihat ini, tinggalkan apa yang tidak bermanfaat, tekunilah apa yang bermanfaat. Karena itu yang akan membawa pada kemajuan, peningkatan dan pemenuhan terhadap dhamma dan winaya. Sang Buddha memberikan perumpamaan dan akan banyak sekali perumpamaan yang disampaikan di sini, di dalam sutta ini. Perumpamaan yang pertama yang disampaikan untuk menggambarkan, menjelaskan nasihat yang barusan itu, yaitu dengan misalkan para biku, ada sebuah hutan besar yang ditumbuhi oleh pepohonan sala. Tetapi hutan itu juga ditumbuhi oleh rerumputan yang mengganggu. Kemudian ada orang baik yang datang. Dia menginginkan kebaikan dan kesejahteraan. Dia akan membersihkan hutan itu, rumput-rumputnya dicabut, kemudian pepohonan yang bengkok, yang mengganggu itu juga dicabut, dibersihkan. Dan dia menyisakan pepohonan yang tumbuhnya baik, lurus. Anak-anak pohon yang tumbuhnya lurus, batangnya tumbuh lurus, dibiarkan. Karena itu maka hutan pepohonan sala itu akan tumbuh menjadi lebih baik. Akan mengarah pada kemajuan. Akan mengarah pada peningkatan. Itu ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, Sang Buddha menceritakan bahwa di masa lampau di Sawati itu ada seorang majikan dan pembantu. Majikannya bernama Ibu Wedehika dan pembantunya bernama Kali. Ibu Wedehika ini di kalangan tetangganya dikenal sebagai orang yang baik, orang yang lembut, orang yang cinta damai. Kemudian si Kali ini pembantu yang cerdas, yang gesit, yang mengerjakan segala sesuatu dengan rapi. Tetapi satu saat dia berpikir, apakah majikanku ini punya kemarahan atau enggak ya? Dia punya kemarahan atau enggak? Selama ini saya melihat meskipun dia tidak memperlihatkan kemarahan di dalam dirinya, apakah dia punya kemarahan atau tidak? Atau hanya karena pekerjaanku ini rapi, maka dia tidak menunjukkan kemarahan sekalipun sebetulnya ada kemarahan di dalam dirinya. Kemudian si Kali terpikirkan untuk menguji majikannya. Apa yang dilakukan Bante? Besoknya dia bangun siang dari biasanya. Ya, dia bangun lebih siang dari biasanya. Kemudian Ibu Wedehika tahu kalau si Kali bangun siang, dipanggil. Hei si Kali. Iya Bu. Ada apa Bu? Begitu ya. Kenapa kamu bangun siang hari ini?
Tidak apa-apa, Bu. Mendengar jawaban itu, ibunya menjadi tidak senang. Tidak apa-apa. Dasar perempuan nakal. Kamu bangun siang hari ini. Dan mendengar kata-kata itu, kemudian pembantunya berpikir, kenyataannya adalah meskipun tidak menunjukkan, memperlihatkan kemarahan, sebetulnya ada kemarahan di dalam dirinya. Dan karena pekerjaanku rapi, dan karena aku disiplin, dia tidak menunjukkan kemarahan itu meskipun ada kemarahan di dalam dirinya. Akhirnya dia coba menguji lagi. Besoknya dia bangun lebih siang lagi. Mengetahui hal itu, kemudian Ibu WDIK kembali memanggil Kali. Hei Kali, ya Bu, kenapa kamu bangun lebih siang lagi hari ini? Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, dasar wanita nakal. Kamu bangun lebih siang lagi hari ini. Nah, mendengar itu kemudian si Kali berpikir, kenyataannya dia punya kemarahan di dalam dirinya, ada kemarahan di dalam dirinya. Meskipun tidak terlihat, gitu ya. Dan tidak cukup dutiampi. Ternyata dia menguji lagi sampai tatiampi. Coba Anda di posisi itu gimana? Ya. Yang ketiga kalinya, besoknya dia bangun lebih siang lagi. Ibu WDIK memanggil, hei Kali, kenapa kamu bangun lebih siang hari ini? Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, dasar wanita nakal. Gitu ya. Dan sekarang bukan hanya kata-kata yang tidak senang, kata-kata tidak senang atau kata-kata yang kasar, dan bukan hanya wajahnya yang cemberut, dia ambil penggilingan, cobek ya. Dia ambil cobek, dia pukul kepalanya si Kali sampai terluka, kemudian berdarah. Dengan kepala yang terluka dan berdarah, kemudian dia keluar rumah, dia cerita kepada tetangga-tetangga itu. Hei nyonya, inilah nyonya yang baik. Inilah nyonya yang lembut. Inilah nyonya yang cinta damai. Bagaimana mungkin hanya karena pembantunya terlambat bangun, dia memukul, dia melukai, dia menyakiti pembantunya. Akhirnya karena tetangganya menyaksikan hal itu, yang sebelumnya Ibu WDIK itu dikenal sebagai orang yang baik, yang lembut, yang cinta damai, sekarang namanya menjadi tercoreng. Sekarang Ibu WDIK dikenal sebagai orang yang jahat, orang yang kasar, dan orang yang tidak cinta damai. Kemudian Sang Buddha melanjutkan penjelasannya. Para biku, demikian pula para biku terlihat sangat baik, terlihat sangat lembut, terlihat sangat pecinta damai. Selama kata-kata tidak menyenangkan, tidak menyentuhnya. Tetapi ketika kata-kata yang tidak menyenangkan itu menyentuhnya, akan dapat dilihat, akan dapat terlihat apakah dia benar-benar baik, dia benar-benar lembut, dia benar-benar cinta damai. Sang Buddha melanjutkan, para biku, aku tidak mengatakan para biku itu mudah dinasihati hanya karena dia lembut, dia baik, dia pecinta damai, karena ingin mendapatkan jubah, makanan, dan perlengkapan lainnya. Gitu ya. Tetapi aku mengatakan bahwa seorang biku itu baik dan mudah dinasehati karena dia memang
menjadikan dirinya untuk mudah dinasihati. Dia berupaya untuk menjadi orang yang mudah dinasihati. Dan dia melakukan hal itu bukan demi perolehan jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan dan lain sebagainya. Tetapi dia melakukan itu karena demi penghormatan dan penghargaan terhadap Dhamma. Selanjutnya Sang Buddha menyampaikan, dan ini Bapak Ibu bisa catat, para biku, ada 5 jenis ucapan yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Yang pertama adalah ucapan itu tepat waktu atau tidak tepat waktu. Ya. Yang kedua, ucapan itu benar atau tidak benar. Yang ketiga, ucapan itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Berhubungan dengan kebaikan atau berhubungan dengan keburukan. Kemudian yang keempat, ucapan itu disampaikan dengan cinta kasih, maksudnya atas dasar cinta kasih atau atas dasar kebencian. Dan yang kelima, ucapan itu, yang pertama, ucapan itu tepat waktu atau tidak tepat waktu, gitu ya. Yang kedua, ucapan itu benar atau tidak benar. Yang ketiga, ucapan itu kasar atau halus. Yang keempat, ucapan itu berhubungan dengan kebaikan atau berhubungan dengan keburukan. Dan yang kelima, ucapan itu diucapkan atas dasar cinta kasih atau atas dasar kebencian. Gitu ya. Setelah menyampaikan hal ini, kemudian Sang Buddha kembali memberikan nasihat kepada para biku. Terhadap 5 jenis ucapan ini para biku, kalian harus berpikir, pikiranku tidak akan terpengaruh. Aku akan mengembangkan belas kasihan kepada mereka. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata kasar. Dan batinku, pikiranku penuh dengan kebencian, penuh dengan cinta kasih dan tanpa kebencian. Sang Buddha melanjutkan. Misalkan para biku, ya dengan perumpamaan lagi ya, banyak perumpamaan, ada beberapa perumpamaan yang disampaikan. Misalkan para biku, seseorang datang membawa cangkul dan keranjang. Kemudian dia berkata, aku akan mengosongkan tanah di bumi ini. Kemudian dia mulai mencangkul tanah itu. Mencangkul tanah, dimasukkan keranjang, kemudian tanahnya ditebar ke sana kemari. Kemudian dia juga meludah di sana sini. Dia buang air di sana sini. Sang Buddha bertanya, akankah bumi ini akan kosong dari tanah itu para biku? Tidak, Bante. Kenapa? Karena bumi ini sangat dalam dan besar. Ketika dia melakukan hal itu hanya akan melelahkannya, membuatnya kecewa. Ya. Sang Buddha melanjutkan, demikian pula para biku. Ketika ada orang mengatakan 5 jenis ucapan itu, tanamkan dalam diri kalian. Pikiranku tidak akan terpengaruh. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata kasar. Aku akan berbelas kasihan kepada mereka. Dan pikiranku penuh dengan cinta kasih tanpa kebencian. Itu ya. Ada perumpamaan lagi. Misalkan para biku, seseorang datang dengan membawa pewarna merah, biru, nila, kemudian merah tua. Kemudian dia akan melukis di ruang yang kosong.
Bagaimanakah para biku? Apakah dia akan bisa menulis di ruang yang kosong itu? Tidak, Bante. Kenapa? Karena ruang kosong itu tidak terbentuk dan tidak terlihat. Ketika dia melakukan itu hanya akan melelahkan dan menghasilkan kekecewaan baginya. Demikian pula ketika mendengar kata-kata yang diucapkan terhadap 5 jenis ucapan itu, tanamkan dalam diri kalian. Pikiranku tidak akan terpengaruh. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata kasar. Aku akan berbelas kasihan kepada mereka. Dan pikiranku akan penuh dengan cinta kasih dan tanpa kebencian. Perumpamaan lagi disampaikan. Misalkan para biku, ada seseorang datang dengan membawa obor dari rumput yang menyala. Kemudian dia mengatakan, aku akan memanaskan air sungai Gangga dan akan membakarnya. Bagaimana menurut kalian para biku? Apakah dia akan bisa melakukan itu? Tidak, Bante. Demikian pula para biku. Air yang ada di sungai Gangga itu sangat banyak. Ya, sungai Gangga itu sangat besar. Ketika dia melakukan itu adalah upaya yang sia-sia yang hanya membuat dia menjadi lelah dan kecewa. Dan perumpamaan terakhir, Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam sutta ini dan yang menjadi puncak dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu ketika Sang Buddha menyatakan, para biku, misalkan ada para penjahat yang memotong bagian demi bagian tubuh kalian dengan gergaji bergagang ganda. Ketika ada kebencian di dalam dirimu, maka kamu tidak menjalankan ajaranku. Oleh karena itu para biku, tanamkan di dalam diri kalian. Pikiranku tidak akan terpengaruh. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata kasar. Aku akan berbelas kasihan kepada mereka. Pikiranku akan penuh dengan cinta kasih dan tanpa kebencian. Dan mengakhiri sutta ini, Sang Buddha menyampaikan sebuah pertanyaan. Oleh karena itu para biku, ingatlah sungguh-sungguh perumpamaan ini. Ingatlah sungguh-sungguh perumpamaan gergaji ini. Apabila kalian mengingat dengan sungguh-sungguh perumpamaan gergaji ini, apakah ada ucapan, kata kasar atau halus yang tidak akan kalian terima? Tidak ada, Bante. Oleh karena itu para biku, ingatlah dengan sungguh-sungguh perumpamaan gergaji ini. Ketika kalian mengingat dengan sungguh-sungguh, ini akan membawa pada kemajuan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kalian untuk waktu yang lama. Dan setelah mendengar nasihat itu, kemudian para biku berpuas hati, para biku bergembira atas apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ya, jadi itu Bapak Ibu saudara sekalian, secara keseluruhan nanti Anda bisa lihat kembali ya sutanya, namanya apa? Ya, belum keluar ruangan sudah lupa. Namanya Kakacu Pama Sutta. Kalau Anda biasanya baca yang bahasa Indonesia, nanti coba cari Majjhima Nikaya 21, perumpamaan gergaji, gitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, pada intinya yang ingin Sang Buddha ajarkan melalui sutta ini adalah bagaimana para siswa beliau itu tetap bisa menjaga pikirannya. Karena apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, semuanya itu bersumber dari pikiran. Dan yang paling penting bukan apa yang diucapkan oleh orang lain. Kan kita biasanya begitu ya, Bante dia menghinaku. Jadi fokusnya
Orientasinya kepada siapa? Kenapa kamu sedih? Dia sudah mencelaku, Bante. Gitu ya. Jadi kita selalu mencari kambing hitam. Kenapa Anda sedih? Dia menghinaku. Dia mencelaku. Kan begitu ya? Nah, yang ingin Sang Buddha ajarkan melalui sutta ini adalah bukan yang di luar nggak bisa diatur. Yang di luar nggak bisa kita kendalikan. Kamu nggak boleh mengucapkan kata buruk kepada saya. Kamu nggak boleh mencela saya. Nggak bisa. Anda siapa? Sang Buddha saja yang orang kita tahu bahwa beliau adalah yang maha suci dan maha sempurna, masih dicela kok. Masih difitnah kok. Apalagi kita. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sehubungan dengan sutta ini yang ingin Sang Buddha tekankan adalah ketika ada orang berkata demikian A, B, C dan lain sebagainya, fokus pada diri sendiri. Yaitu pada respon kita. Bagaimana kita merespon mereka. Gitu ya. Kalau kita memiliki batin yang jernih, batin yang bersih, batin yang tahan. Masalahnya kita selama ini nggak tahan. Baru mendengar kata begitu, sumbunya pendek. Jadi seperti mercon baru disulut langsung meledak. Maka dari itu, Ibu Bapak Saudara sekalian melalui sutta ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana kita belajar untuk bisa menahan diri. Ya, Anda ingat ketahanan, penahanan diri ini sinonim dengan kesabaran. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kesabaran, ya kita ingat ajaran Sang Buddha yang kita sering dengar ketika hari Magha Puja begitu ya. Kanti paramang tapo titika. Ketabahan, kesabaran, ketahanan adalah cara melatih batin yang paling baik. Jadi kalau Anda ingin melatih batin, caranya bagaimana Bante? Latihan menahan. Jadi kalau kita bicara ketahanan, kita bicara kesabaran, ya kita itu bicara bagaimana kita bisa menekan. Kita bisa menahan gejolak batin. Bukan hanya terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi juga terhadap sesuatu yang menyenangkan. Misalkan ada sila begini. Ya, ketika pulang kanan kiri ada tukang sate. Tahan. Ya, jadi kalau Anda bilang sabar kan kita sering bilang sabar. Ada orang yang mengalami kesusahan kan gampang saja bilang sabar gitu ya. Tapi apa yang dimaksud dengan sabar? Sabar bukan pasrah. Sabar itu adalah kemampuan batin untuk menahan, untuk menekan segala gejolak, segala keberadaan dengan pengertian yang benar, yaitu kebijaksanaan. Yang tujuannya apa? Untuk melatih batin menuju kemajuan. Jadi bukan pasrah. Ya. Jadi kalau Anda diajak untuk latihan sabar, sebetulnya kita sedang diajak untuk menjadi pribadi yang kuat. Pribadi yang tangguh. Orang yang sabar itu adalah orang yang tahan. Orang yang sabar itu adalah orang yang kuat. Orang yang kuat, orang yang tahan adalah orang yang tangguh. Orang yang tangguh tidak gampang runtuh, tidak rapuh, tidak gampang mengeluh. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau diajak latihan sabar ya jangan kemudian dijadikan pembenaran, apalagi demi diri sendiri. Misalkan anak-anak yang biasa main game begitu ya, orang tuanya suruh coba ini kerjakan ini, coba kerjakan ini. Ma kanti paramang tapo titika. Yaitu pembenaran, ya itu benar kesabaran, ma sabar begitu ya.
Tetapi sabar yang benar, ketahanan yang benar bukan seperti itu. Kita harus ingat lagi, kemampuan batin untuk menekan, menahan segala keberadaan dengan pengertian yang benar, dengan kebijaksanaan. Jangan dipelintir. Nah, memelintir dhamma untuk kepentingan diri sendiri, ya tidak bijaksana. Apalagi untuk pembelaan diri sendiri. Gitu ya. Bante, kalau kita bicara kesabaran, biasanya orang-orang kalau diajak latihan sabar, jurusnya begitu. Bante, kan sabar itu ada batasnya. Kalau diajak latihan sabar, Bante namanya juga orang, namanya juga manusia. Orang itu sabar kan ya ada batasnya, betul. Sabar ada batasnya, yang membatasi siapa? Yang membatasi siapa? Yang membatasi diri sendiri, yang membatasi kita sendiri. Ya, sabar kita bergantung pada sejauh mana kita melatih diri kita untuk bisa tahan terhadap segala keberadaan. Kalau cuaca panas Anda keluar, tahan cuaca panas, Anda sabar. Ya, kalau dingin Anda bisa menahan dingin, oh dia kuat, tahan. Dia sabar. Sama seperti ini Anda duduk lama, Bantenya ceramah tidak selesai-selesai. Anda bisa tahan. Itulah orang sabar. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian kembali kita kaitkan dengan Sutta Kakacu Pama Sutta. Kenapa Sang Buddha mengatakan bahwa pikiranku tidak akan terpengaruh. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata kasar. Aku akan berbelas kasihan kepada mereka. Dan pikiranku penuh dengan cinta kasih tanpa kebencian. Ketika mengucapkan kata-kata yang disampaikan melalui 5 jenis ucapan tadi. Ya. Nah, kalau orang yang tahan, Anda harus ingat manfaatnya apa Bante? Latihan tahan itu menjadikan kita kuat tangguh. Kalau Anda pernah baca syair Dhammapada, seperti batu karang yang tidak tergoncang oleh badai, demikian pula orang bijaksana tidak akan goyah oleh pujian maupun celaan. Gitu ya. Kenapa Sang Buddha menggunakan perumpamaan batu karang? Coba Anda perhatikan kalau batu karang itu diserang badai, ombak kadang ombak kecil, kadang ombak besar, siang malam, dia tetap kokoh. Itu adalah personifikasi dari seseorang yang tangguh. Diserang sana sini, ya dicela sana sini, dia tetap kokoh. Maka seperti beberapa perumpamaan yang tadi disampaikan, yaitu orang mencangkul tanah untuk mengosongkan bumi, kemudian orang melukis di ruang kosong, kemudian orang datang ingin memanaskan air di Sungai Gangga, ujung-ujungnya apa? Sia-sia, dia akan lelah sendiri. Sama, kalau ada orang mencela, orang mencaci, orang memaki, dan kitanya menderita, kitanya sedih. Kalau yang mencaci itu adalah musuh, melihat musuhnya menderita, apa yang dirasakan? Musuhnya senang. Tetapi kalau ada musuh yang mencela, mencaci, memaki, menghujat, kitanya tetap kokoh, tetap tangguh, tidak rapuh, tidak runtuh. Apa yang dia rasakan? Ya dia malah sedih dan sia-sia sendiri apa yang dia lakukan. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, latihan menahan, tahan. Ya. Ada kata-kata kasar, Bante saya sudah pengen berucap kasar juga, tahan. Bante kuping saya ini sudah panas, tahan. Kan latihan menahan diri itu sulit Bante, ya betul memang sulit. Tetapi itu adalah cara satu-satunya bagaimana kita menjadi orang yang kuat. Orang yang kuat itu kan orang yang tahan ya. Kalau nggak tahan, duduk meditasi, Anda tahan berapa menit?
Ya tahan Bante 1 jam, tahan. Tapi 6 kali ganti posisi. Ya kalau bisa tahan, oh dia kuat ya duduk 1 jam tanpa ganti posisi. Orang lain menyebut, oh dia kuat. Ya karena memang itu, kekuatan itu tumbuh muncul dari ketahanan. Kita bisa menahan. Ya, apalagi saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di zaman yang dinamikanya ini sangat kompleks. Kita hidup di zaman digital. Informasi itu bisa datang dari mana saja, dari siapa saja. Kalau 10, 20, 30 tahun yang lalu, informasi itu kita dapatkan ya dari TV, dari koran, apa begitu ya. Belum ada medsos. Dan yang bisa membuat berita itu hanya jurnalis-jurnalis yang tergabung dalam keanggotaan pers, yang sudah punya kartu anggota. Zaman sekarang semua orang bisa jadi jurnalis, semua orang bisa nulis. Kejadian di jalan dia foto, kejadiannya apa, narasinya apa, sudah jadi berita. Ya maka dari itu kembali pada Sutta tadi, orang menyampaikan sesuatu kepada kita, kita harus analisis. Apakah tepat waktu atau enggak? Anda menyampaikan kepada anak-anak, mendidik anak-anak, memarahi anak-anak. Gitu ya. Tepat waktu enggak? Nanti ketika anaknya tantrum, dimarahi enggak diem juga. Nanti anaknya tantrum ya udah biarin aja dulu. Tapi kadang-kadang orang tua sekarang, kalau anaknya tantrum, anaknya ini dikasih HP. Ya biar diem Bante. Nanti jadi ketergantungan. Ya sudah biarkan dia tantrum dulu, nanti kalau sudah tenang baru dikasih tahu. Jadi kita harus tahu, oh negur orang ya ini waktunya tepat enggak. Ketika rapat, beda pendapat, ditegur, di apa begitu ya. Nah kalau mau negur orang, coba waktunya tepat enggak. Ya kemudian benar atau salah. Kemudian dengan cara kasar atau halus. Kemudian tujuannya baik atau buruk. Dan ucapan itu disertai dengan dilandasi cinta kasih atau kebencian. Gitu ya. Kalau jawabannya yang buruk semua berarti tahan dulu. Tahan dulu. Ya. Tahan dulu kalau mau menyampaikan ya coba nanti dulu. Barangkali apa yang ingin Anda ucapkan atau yang ingin disampaikan oleh orang lain itu benar. Ya, tetapi kalau diucapkan dengan kasar itu juga bisa memicu konflik. Barangkali informasi yang kita baca itu tujuannya baik. Ya, tetapi karena diucapkan secara kasar dan tidak tepat waktu, ya itu bisa jadi seolah-olah ini empatik, seolah-olah ini patriotik. Tapi kalau dicermati sungguh-sungguh itu adalah provokatif, hati-hati. Sebagai umat Buddha kita telah diajarkan tahan. Kadang-kadang jempolnya ini juga gak tahan. Hasrat ingin sharingnya lebih kuat daripada saring dulu. Ya. Baru dapat berita, apa informasi, sharing. Baru dapat berita, sharing. Ya, saring dulu sebelum sharing. Ya, tahan. Nah ini yang sulit itu kadang menahan diri, ini menahan jempolnya itu. Ya, maka dari itu Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari kotoran batin kita itu bisa muncul dari manapun. Kita punya 6 indria. Dari melihat bisa timbul nafsu. Dari melihat bisa timbul kebencian. Ketika makan makanan banyak begitu ya. Nah misalkan di lantai 1 ketika jam makan siang, makan pagi, makanan banyak. Kalau tidak bisa mengendalikan indrianya,
apalagi batinnya suka tidak tahan, ketika melihat makanan yang banyak, alih-alih merenungkan padisangka yoniso, saya setelah merenung dengan seksama menyantap makanan, sesungguhnya bukan untuk bermain, bukan untuk bermabukan, bukan untuk berdandan, bukan untuk berhias, sekadar demi keberadaan dan kelangsungan tubuh ini, untuk menghindari gangguan, demi menunjang pelaksanaan hidup luhur. Dengan berpikiran, aku akan menghilangkan perasaan sakit yang lampau dan akan tidak menyebabkan timbulnya perasaan sakit yang baru. Dengan demikian, kelangsungan hidup, ketidaktercelaan, dan kehidupan nyaman akan dapat diperoleh. Ya, melihat makanan, apalagi makanannya banyak pilihan begitu ya, renungkan. Ya, jadi praktek dhamma bukan hanya di dhammasala ini Bapak Ibu, ya, tetapi di setiap lantai, bukan hanya di wihara, di rumah juga, ya. Ketika makan itu jadikan sebagai momen untuk berlatih dan mempraktikkan dhamma. Sebelum makan, ya, renungkan itu, bukan sebelum makan lihat makanan yang banyak, kalau batinnya tidak ada ketahanan, tidak menahan diri, yang dipikir itu ini mana makanan yang enak. Milih-milih dulu, ya. Dari melihat nafsu bisa muncul, dari melihat kebencian bisa muncul, dari mendengar kebencian bisa muncul, nafsu juga bisa muncul. Dari mencium, nafsu bisa muncul, kebencian juga bisa muncul. Dari mengecap makan, nafsu bisa muncul, kebencian juga bisa muncul. Dari menyentuh, dari berpikir, kebencian bisa muncul, nafsu bisa muncul. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha selalu mengingat, ya, selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Sang Buddha untuk melakukan penahanan diri, menekan, menahan. Gejolak, ingin bante, tahan. Tidak ingin bante, menolak, tahan. Jadi bukan hanya yang tidak menyenangkan saja yang ditahan. Nafsu untuk ingin terus, untuk ingin lagi, tahan. Sudah punya satu, ingin dua, tahan. Gitu ya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda memiliki batin yang bisa menahan, Anda akan menjadi kuat. Kalau ada orang lain yang menghina, mencela, kita tidak apa-apa. Saya tetap damai. Kenapa? Pikiranku tidak akan terpengaruh. Maka ketika memiliki batin yang seperti ini, itu juga menjadi buah dari Anda melaksanakan Manggala Sutta. Kualitas dari batin seseorang yang menjalankan Manggala Sutta yang sering Anda baca itu, ada berapa berkah di dalam Manggala Sutta? 38. Ya, kalau Anda bisa jalankan itu, kualitas batin dari seseorang yang menjalankan Manggala Sutta, Anda bisa temukan di bait kedua atau ketiga terakhir di dalam Manggala Sutta. Buddhasa loka dhammehi cittang yasana kampati asokang wirajang kemang etam manggala mutamang. Begitu ya. Buddhasa loka dhammehi, meskipun disinggung oleh hal-hal duniawi, cittang yasana kampati, batin tak tergoyahkan, asokang tiada sedih, wirajang tiada noda, kemang penuh damai. Ya, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, menahan diri, penahanan diri, menekan gejolak, ini adalah latihan kita untuk menjadi orang yang sabar. Memang tidak mudah, tetapi kalau orang yang sabar, orang yang bisa menahan, kata lainnya adalah orang yang lapang dadanya. Ya, kalau Anda bisa menahan,
Seperti ruangan ini, kalau ruangannya sempit nggak bisa muat banyak orang. Betul ya? Kalau ruangannya sempit nggak bisa muat banyak orang. Sama seperti kalau ada sungai, kalau sungainya sempit kemudian dangkal, hujan sebentar apa yang terjadi? Banjir, airnya meluap, meluber. Batin yang sempit, yang tidak lapang, sama seperti yang tidak pernah berlatih, sama seperti sungai yang dangkal, yang sempit tadi. Menerima emosi sedikit sudah langsung meluap. Maka di Jakarta itu beberapa tahun yang lalu ada program normalisasi. Sungainya dikeruk lagi supaya tetap dalam, bisa menampung air banyak. Batin kita juga sama. Latihan sabar ini adalah latihan untuk memperdalam, memperluas, memperlebar batin kita supaya bisa memuat emosi lebih banyak, tidak gampang luber. Ya. Manfaatnya apa Bante? Di dalam Padhama Akhanti Sutta, Anggutara Nikaya kelompok 5, Sutta ke 215, Sang Buddha menyatakan bahwa ada 5 bahaya orang kalau tidak sabaran. Bahayanya orang yang gak sabaran, yang gampang, yang gak tahan. Yang pertama, dia memiliki banyak musuh. Kenapa? Biasanya orang yang gak sabaran itu kan ngomongnya ketus gitu ya. Jadi kalau kumpul sama orang, ya sedikit-dikit dia ngambek, gampang marah, ngomongnya ketus, ya sudah. Nah, besok kalau nongkrong gak usah diajak lagi. Gitu ya. Ini banyak musuh. Yang kedua, bahaya dari orang yang gak sabaran adalah dia memiliki banyak dendam. Sedikit-dikit marah, dikit-dikit lama-lama jadi dendam. Kemudian yang ketiga, dia memiliki banyak kesalahan. Ceroboh. Kenapa nggak bisa nahan diri? Mendapat satu informasi sedikit, mendapat stimulus sedikit, dia sudah langsung respon. Ya memang otak kita. Nah di sini ada Bu Dokter, saya nanti tolong dikoreksi kalau keliru ya. Nah otak kita ini kan ada yang namanya apa? Amigdala dan prefrontal cortex, gitu ya. Kalau amigdala itu kan memang untuk apa? Menerima atau mengolah informasi, mengolah sesuatu yang tidak menyenangkan. Untuk penahanan mode bertahan, begitu ya. Sehingga dia lebih cepat ini responnya. Sementara prefrontal cortex itu untuk menimbang, untuk mempertimbangkan satu respon. Jadi memang lebih lama. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berlatih sabar itu untuk melatih otak kita supaya terbiasa. Memang sulit, tapi Bante sudah pernah sampaikan, Allah bisa karena biasa. Sesuatu barangkali tidak sulit, tetapi karena kita belum terbiasa saja. Ya. Jadi yang ketiga, bahaya dari orang yang tidak sabaran adalah dia gampang salah. Terlalu cepat mengambil keputusan. Kalau terlalu cepat mengambil keputusan, apalagi ketika pikiran ini tidak jernih, tidak penuh pertimbangan, kira-kira keputusan yang diambil cenderung menguntungkan atau tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Ya. Dan yang keempat, dia meninggal dengan batin yang dipenuhi kebingungan. Artinya batinnya gelisah. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa untuk menahan, emosinya menumpuk, ya, sehingga dia meninggal dengan gelisah. Dan kalau meninggal dengan gelisah, kira-kira Anda bisa pastikan orang ini meninggal dan bertumbah lahir di alam baik atau buruk? Alam yang buruk, alam menderita. Itu bahayanya. Sekarang manfaatnya dari kita melatih ketahanan,
melatih penahanan diri, melatih kesabaran adalah yang pertama. Kalau bahaya yang pertama itu banyak musuh, manfaatnya dia tidak memiliki musuh. Kenapa? Oh, dia sabar loh orangnya. Bahkan banyak orang yang suka bergaul dengan orang yang sabar. Yang kedua, manfaatnya adalah dia tidak menyimpan dendam. Gitu ya. Karena tidak ada sifat permusuhan, batinnya damai, batinnya tenang, penuh kegembiraan, kebahagiaan. Dan yang ketiga, dia tidak memiliki banyak kesalahan, tidak ceroboh. Kenapa? Mengambil keputusan, tahan dulu, tahan, ya, tahan dulu. Jangan langsung ambil keputusan, apalagi pada saat marah. Bisa jadi yang diambil keputusan yang diambil nanti akan membuat kita menjadi menyesal, gitu ya. Dan yang keempat, dia meninggal dengan tanpa kebingungan, batinnya tidak gelisah. Dan karena batinnya tidak gelisah ketika dia meninggal, bisa dipastikan dia tumimba lahir di alam yang bahagia, alam menyenangkan. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, pada malam hari ini kita belajar tentang penahanan diri sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Kakacu Pamasutta atau perumpamaan gergaji, yang pada intinya adalah kita diajarkan untuk bisa menekan, kita bisa menahan, kita bisa menjadi tuan bagi diri kita sendiri untuk mengendalikan emosi kita, bukan menjadi budak yang dikendalikan oleh emosi kita. Dan pada akhirnya latihan ini mengarah pada terbentuknya pribadi yang kuat, yang tangguh, yang tidak gampang runtuh, yang tidak gampang mengeluh. Demikian yang dapat Bante sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat dimengerti, semoga dapat dipahami, juga dapat diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semakin maju di dalam Dhamma, dan semoga semua satwa berbahagia. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya.